Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi amin. Kelanjutan yang haram bagi perempuan haid dan juga nifas. 4. Ada 10 kata kemarin dalam kitab Safinatun Najah ini ada 10 hal yang haram bagi perempuan haid dan nifas. Yang saya terangkan kemarin hanya 4, sekarang yang sisanya. Wal lubsu atau labsu, dan ban neng fil masjidi dalam masjid. Wa qiraatul qur'ani, ban maca Al-Qur'an. Wasaumu, ban apuasa. Wa talaqu, ban nelak. Wal mururu, ban lebat fil masjidi masjid dalam masjid. In khafat, lamun kabater pasera orang bini haid atau benifas, talwisahu deka ngotore masjid. Wal istimta'u, ban ngalak neng senengan bima neng bareng anggota baina surati sebeda yantarna bucel warukbati ban taat. Yang kelima yang haram bagi perempuan haid adalah berdiam diri dalam masjid. Artinya perempuan haid tidak boleh diam diri di masjid sampai lama, bukan sampai lama, walaupun sebentar tidak boleh berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena memang masjid ini harus bebas dari kotoran, apalagi dari najis. Sedangkan orang haid itu kan berdarah, farjinya itu berdarah, artinya ia harus benar-benar aman dari keluarnya darah haid itu, apalagi ketika ia berada dalam masjid. Makanya ulama mengatakan haram bagi perempuan sedang haid ataupun nifas untuk berdiam diri di masjid. Apa masjid? Ya tempat yang memang dibangun untuk sholat. Maksudnya dibangun untuk sholat itu memang diniati sebagai masjid. Beda dengan ini kobung ini untuk sholat iya, untuk jagongan iya, ngobrol-ngobrol iya, tidur-tiduran iya, istirahat iya, untuk menerima tamu iya, mangkiin tamu ya. Ini beda, bedanya begitu. Makanya anjurannya memang hukum membangun masjid itu memang sunnah muakkadah, dan beribadah dalam masjid itu memang sangat utama daripada beribadah di luar masjid. Kan urutan masjid itu memang yang ada di yang kita ketahui bahwa Masjidil Haram itu masjid yang paling baik. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Yang keempat Masjid Jami. Ini secara singkat, Masjid Jami. Apa Masjid Jami? Masjid yang ditempati sholat Jumat. Yang kelima masjid yang bukan Masjid Jami, yaitu masjid yang tidak ditempati sholat Jumat. Ini juga utama. Yang keenam musola, langgar, kobung. Ini bukan masjid, ini utama. Apalagi kobung ini langgarnya itu terbuat dari khosyabah, kayu. Seperti ini kan kayu. Ini kayu. Ini kan kayu. Ini. Ini loh, ini kayu, ini semua ini serap. Ini kata sebagian ulama lebih utama sholat di sini daripada yang keramik. Makanya saya nggak mau dirubah ini, meskipun banyak orang yang nyumbang, saya nggak mau. Nggak mau nolak. Ini yang keenam, yaitu membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran, jangankan memegang, jangankan membawa atau memegang Al-Quran mushaf, membaca Al-Quran pun tidak boleh. Yang boleh apa? Melihat Al-Quran, membacanya dalam hati, boleh. Atau membaca Al-Quran tapi bukan maksudnya membaca Al-Quran,
Orang pun mengira ia tidak sedang membaca Al-Quran. Seperti apa contohnya? Ketika mendengar kematian di speaker masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian perempuan haid tadi itu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Quran, tidak apa-apa. Karena orang pun mengira bahwa ia sedang zikir. Zikir ketika tertimpa musibah. Zikir ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu minal muqrinin. Itu juga zikir, itu ayat. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang pun mengira ia sedang doa, bukan sedang membaca Al-Qur'an. Ini bedanya. Karena ia juga pun niat berdoa atau niat zikir, bukan niat membaca Al-Qur'an. Maka ini tidak ada masalah. Kalau kirim-kirim Fatihah, kirim sedekah Fatihah, sedekah ayat Al-Qur'an kepada almarhumin almarhumat, ini yang saya masih agak kebingungan untuk menentukan halalnya dan haramnya. Tapi saya pribadi cenderung mengatakan haram, karena memang dikirim-kirim ayat Al-Quran sudah begitu. Tapi ya masih ada potensi untuk dihalalkan, entahlah. Tapi kalau menurut saya jangan dilakukan itu bagi perempuan haid. Jangan kirim-kirim Fatihah, kirim sholawat saja. Toh sholawat tidak apa-apa bagi perempuan haid. Minta selawat saja, baca apa saja, zikir, kirim. Atau yang lebih sepakat ulama, sedekah makanan, sedekah harta, kirimkan kepada almarhumin almarhumat, orang tua kita, kakek kita, atau siapapun yang kita hauli, siapapun. Ini lebih sepakat ulama sampai. Kalau bacaan kan ada yang tidak mengatakan nyampe. Yang ketujuh, saumu, berpuasa. Ya, haram berpuasa bagi orang haid, tapi wajib diqadha. Beda dengan sholat. Sholat tidak wajib dan bahkan haram sholat, tapi tidak wajib juga diqadha. Bahkan meskipun diqadha, ia tidak tidak menjadi sholat fardu, tapi menjadi sholat sunnah menurut sebagian ulama. Yang keenam, 5, 6, 7 8, 9, 10. 8, talak. Perempuan yang dalam keadaan haid haram ditalak. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai mentalak istrinya. Abghadul halal indallah talak. Pekerjaan halal tapi yang tidak disukai, dimurkai oleh Allah adalah talak. Singkat, ini hampir azan. Kemudian wal mururu fil masjid, melalui masjid, lewat di dalam masjid, kecuali ia merasa aman dengan pembalut yang melekat di farjinya yang biasa memang tidak pernah bocor. Merasa aman baru tidak apa-apa, tapi itu pun masih makruh. Lebih baik tidak, kecuali tidak ada jalan lain harus melewati masjid. Kecuali tidak ada jalan lain harus melewati masjid, dan silahkan, asalkan tidak ada keraguan bocornya itu darah. Yang terakhir, istimta. Apa istimta itu? Merasakan kenikmatan atau menikmati anggota tubuh perempuan haid antara pusar dan lutut, apalagi wati, apalagi jima. Sekarang saya bahas jima saja. Kalau yang lain mungkin ada yang darurat. Biasanya itu kalau perempuan haid itu laki-lakinya itu semakin bernafsu biasanya, karena sudah lama sampai berhari-hari tidak pernah nyetor. Ya wis, itu aja mainin di atasnya aja, bagian dada kayak apa, jangan jangan di sekitar itu, atau paha jangan. Emang haram? Ya, sebagian haram. Ini haram. Apalagi jima, ya jima. Ini maksudnya jima ini haram. Kalau yang ya sebagian haram, sebagian boleh. Kalau tidak sampai jima. Tapi ada pepatah, man hama haulal hima, ada maqalah, man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi. Barang siapa yang mengelilingi jurang, maka ia semakin mendekati akan jatuh ke jurang tersebut. Hati-hati.
nanti ketagihan, keenaan. Oh, enakan pukang. paha terus masuk jerambot. Nauzubillah min dzalik, haram. Tidak boleh perempuan haid itu dijima. Emang haram? Ya haram. Gak ada ulama yang berpendapat dah haram. Tidak ada. Kalau sedang deras-derasnya darah haid itu, kalau sedang mengalir darah haid itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya tahu boleh mula ampet. Yang mungkin tak mandi. Itu di mandi. Yang mungkin tak mandi ya. Iya aja aja. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut pada asbabut tayammum, penyebab tayammum. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqiha ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.